yang akan disampaikan oleh Dr. Ibnu Hasan dari Banyumas. Marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih hikmatnya pengajian kita pada malam hari ini, kita minta kepada saudara Al-Hafiz Ramadan untuk bisa membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Al-Hafiz Ramadan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fantakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Saudara Al-Hafiz Ramadan, Komandan Kokam kita di Kutai Timur ya. Selanjutnya, sesuai dengan pengaturan dari Majelis Tabligh, protokoler pengajian kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Saudara Sahabat Imam Ashari. Ya, beliau Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kutim. Kepada Ustadz Imam Ashari, ya, beliau Al-Tegali, Pak. Ini orang Tegal sebenarnya, tapi nyangkut di sini. Pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Ibnu Hasan MSI selaku pemateri pada malam hari ini, ayahanda dari PDM Banyumas. Saya tadi disampaikan oleh Ustadz Yakub dari Tegal, akan tetapi bahasa Tegalnya hilang Ustadz, insyaallah, tapi masih paham aja insyaallah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita senantiasa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para ayahanda baik dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, ayahanda pimpinan daerah Kabupaten Kutai Timur serta seluruh jajarannya, dan yang kami hormati pula para seluruh anggota Ortom dari Kabupaten Kutai Timur dan juga baik yang hadir via Zoom maupun yang melalui live Facebook dari Masjid AR Fahrudin. Mari kita bersyukur pada Allah karena pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita semua walaupun kondisi yang cukup sangat luar biasa dengan pandemi COVID-19, tapi Allah masih memberikan jalinan silaturahmi kita melalui virtual dan media sosial lainnya. Ini adalah salah satu bagian daripada karunia Allah yang mana tetap harus kita syukuri. Baik, sebelum nanti materi pada kesempatan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Ibnu Hasan MSI dari pimpinan daerah Muhammadiyah daerah Banyumas ya. Saya ini rada canggung soalnya apa yang disampaikan Bang Yakub tadi itu membuat kaget juga sebenarnya. Tapi nggak masalah lah, kita insya Allah saling silaturahmi karena sangat luar biasa saya melihat di Facebooknya PDM Banyumas sangat luar biasa perkembangannya, Muhammadiyah juga sangat luar biasa maupun dengan ortom-ortomnya serta lajismunya. Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, kami mintakan kepada Ayahanda Mujahidul Watoni untuk menyampaikan sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur. Nanti selebihnya baru kita akan lanjutkan dengan kajian. Kepada Ustadz Mujahidul Watoni, kami persilahkan untuk memberikan sambutan mewakili dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha rasulil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Ibnu Hasan MSI, Ketua PDM Banyumas. Yang kami hormati
Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kutai Timur, Bapak Ustadz Subhan Al-Banjari, dan semua peserta kajian Islam pada malam hari ini. Marilah tidak henti-hentinya kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama masih bisa bergabung, bisa hadir dalam kajian pada malam hari ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini adalah merupakan musibah untuk kita semuanya, namun juga banyak hikmah. Di antaranya hikmahnya barangkali kajian Islam yang rutin kita laksanakan sebelum pandemi, ya pesertanya terbatas hanya di Kutai Timur. Namun saat ini pesertanya luar biasa, ya pesertanya dari seluruh kabupaten di Kaltim, namun juga di luar Kaltim ternyata banyak juga. Yang kedua, narasumbernya ya kita juga biasanya narasumber lokal, sekarang alhamdulillah bisa menghadirkan para tokoh-tokoh, para sesepuh Muhammadiyah, termasuk pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadirkan Ustadzuna Dr. Ibnu Hasan MSI. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak pada beliau yang bisa hadir menyempatkan waktu pada malam hari ini. Kami pimpinan daerah Muhammadiyah mengucapkan terima kasih banyak kepada Angkatan Muda Muhammadiyah, Majelis Tabligh yang bisa melaksanakan rutin ya, kajian via Zoom. Alhamdulillah pesertanya luar biasa, baik di Facebook. Ya, ini adalah merupakan bagian daripada tugas kita bersama. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya, Angkatan Muda Muhammadiyah, Majelis Tabligh, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan membalas dengan pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada malam hari ini luar biasa, topiknya Muhammadiyah dan dakwah pemberdayaan. Barangkali ya Muhammadiyah tidak boleh berhenti, harus terus berlanjut menjalankan tugas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, karena dengan inilah kita akan senantiasa diberikan peluang untuk mendapatkan peluang surganya Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan semua peserta kita ikuti bersama tausiah dari Dr. Ibnu Hasan MSI. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau. Saya kira itu sambutan dari kami. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minal fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Mujahidul Watoni yang sudah menyampaikan sambutannya pada malam hari ini mewakili dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum pengajian ini kita mulai, saya akan sedikit menyampaikan biodata beliau pada materi pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Ibnu Hasan MSI, lahir di Banyumas 5 Agustus 1968, memiliki 5 anak dan 1 cucu. Beliau aktivitas pada kesempatan kali ini dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pengalaman organisasi selaku Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah, yang mana pada kesempatan kali ini bertepatan 18 Juli kemarin milad IPM yang ke-59, sangat luar biasa.
kemudian Ketua Umum IMM Banyumas, Ketua PDPM Banyumas, Ketua PDM Banyumas tahun 2020 sampai dengan sekarang, dan Ketua Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas. Sangat luar biasa materi kita pada malam hari ini, jamaah rahimakumullah. Dan tema kita sesuai yang pada kesempatan malam hari ini adalah berkaitan dengan Muhammadiyah dan dakwah pemberdayaan. Ini sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh sang pendiri Muhammadiyah terhadap gerakan Al-Ma'un dan surat Al-Asr-nya. Nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ayahanda Dr. Ibnu Hasan MSI dari Banyumas kami persilahkan. Mas Imam. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kutai Timur yang saya hormati, Ustadz Mujahid, Ustadz Yakub, dan seluruh teman-teman keluarga besar Muhammadiyah Kutai Timur dan juga wilayah Kaltim, Angkatan Muda Muhammadiyah yang malam hari ini bergabung dalam kajian kita pada malam hari ini, yang saya hormati Ibu-Ibu Aisyah yang kami hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat bergabung bersilaturahmi dengan kawan-kawan keluarga besar Muhammadiyah Kutai Timur, dan saya juga bersyukur kawan-kawan dari Jawa juga ada yang di Kutai Timur, Mas Imam Ashari, ini Tegal, meskipun sudah hilang rasa Tegalnya ini. Juga saya juga punya kawan Mas Firman, ini kader Muhammadiyah, kader pemuda Muhammadiyah Banyumas yang juga sekarang ini turut berada di Kutai Timur. Siap. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa bersungguh-sungguh di jalan Islam yang lurus ini. Bapak Ibu, jamaah Zoomiyah, nah ini kita sebut saja jamaah Zoomiyah. Kalau di Banyumas Zoomiyah dan YouTubiyah yang saya hormati, malam hari ini kami akan sedikit mengkaji tentang bagaimana Muhammadiyah dan dakwah pemberdayaan. Saya akan coba bantu pakai baik. Bisa dipirsani ini? Bisa Ustaz, bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah Zoomiyah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah Muhammadiyah dan dakwah pemberdayaan. Sebuah tema yang tidak pernah usang semenjak berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah hingga hari ini. Berbicara masalah dakwah, setidaknya ada beberapa ayat yang
perlu kita baca pada malam hari ini. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 104. Orang mengatakan ini ayat Muhammadiyah. Tapi sesungguhnya ini ayat untuk semua gerakan dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kiai Dahlan ketika memahami ayat ini bahwa ummatun, sekelompok umat, itu tidak sekedar dipahami sebagai sekelompok orang, tetapi beliau menafsiri ayat ini dengan ummatun adalah organisasi. Karena sekelompok orang ini punya cita-cita bersama, membangun kerjasama bersama, kemudian melakukan upaya sungguh-sungguh, melakukan ikhtiar secara sistematis dan terorganisir. Maka wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian, atau adakanlah di antara kalian organisasi yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini adalah landasan berorganisasi, mengorganisir sebuah cita-cita besar. Sehingga bagi sementara orang yang mengharamkan organisasi, saya kira ayat ini mesti menjadi sebuah pencerahan bahwa cita-cita besar itu mesti dilakukan dengan organisasi, tidak bisa dilakukan dengan perorangan. Kemudian yang kedua, surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dalam ayat ini Allah menyatakan kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menyatakan bahwa khaira ummah, sebaik-baik umat di sini adalah hadhihi ummatun Muhammadiyah bi annahum khairul umam. Yang dimaksud dengan sebaik-baik umat pada ayat ini adalah umat Muhammadiyah. Kita pantas bersyukur kepada Allah, Kiai Dahlan memilih nama gerakan kita dengan Muhammadiyah. Sebuah nama yang istimewa karena dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Inilah dakwah. Maka Allah menyatakan, ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik umat yang dilahirkan, dihadirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kalau kita renungkan ayat ini, sesungguhnya manusia terbaik itu dihadirkan oleh Allah untuk melakukan aktivitas terbaik. Aktivitas yang mempunyai nilai pemberdayaan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang ketiga adalah surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat. Apa itu rahmat, Bapak Ibu? Saya masih ingat ketika ada sebuah workshop bengkel dakwah. Jadi para mubaligh Muhammadiyah berkumpul di Purwokerto, ini nasional waktu itu, tahun 87, saya masih ingat. Ada satu
rumusan apa sih sebenarnya dakwah rahmat itu. Apa makna rahmat dalam ayat ini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang dimaksud dengan rahmat itu setidak-tidaknya dakwah dikatakan rahmat ketika mempunyai dua dimensi penting. Jadi dakwah dikatakan akan menjadi rahmat apabila mempunyai dua dimensi penting. Yang pertama, menjadikan Islam sebagai sumber nilai, sumber konsep, sumber kebenaran yang hakiki. Bagaimana Islam mengajarkan kebersihan, lalu orang Islam memang menerapkan nilai kebersihan. Masjidnya bersih, tempat wudhunya bersih, tempat cucinya bersih, tempat sujudnya bersih. Islam sebagai sumber nilai. Ketika Islam mengajarkan ketertiban, umat Islam adalah umat yang tertib, umat yang teratur. Ketika Islam mengajarkan nilai kedisiplinan, maka umat Islam adalah sosok insan-insan yang disiplin. Dan seterusnya. Inilah dakwah dikatakan sebagai rahmat, menjadikan Islam sebagai sumber nilai, sumber konsep, dan sumber kebenaran hakiki. Tetapi Islam dikatakan mempunyai nilai dakwah yang bernilai rahmat. Dakwah Islam dikatakan memiliki nilai kerahmatan apabila mampu menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi dan pemecah masalah keumatan. Jadi dakwah tidak sekedar diceramahkan di mimbar-mimbar, dicorong-corong, bahwa itu tetap penting, tetapi ada yang juga tidak boleh ditinggalkan. Juga penting adalah menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi dan pemecah masalah. Islam dikatakan dakwahnya menjadi rahmat ketika dakwah hadir membawa solusi atas persoalan umat. Nah, saya kira dengan dua makna atau dua dimensi dalam makna rahmat ini akan menjadi kenyataan apabila betul-betul dakwah itu dilakukan sebagai dakwah kerahmatan. Apa itu dakwah kerahmatan? Dakwah kerahmatan adalah dakwah yang mencerahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dakwah Muhammadiyah itu mempunyai identitas yang khas. Yang pertama adalah mencerahkan. Yang kedua adalah menggerakkan. Yang ketiga adalah memberdayakan. Dan yang keempat adalah menggembirakan. Inilah dakwah Muhammadiyah. Dakwahnya kerahmatan. Dengan dakwah orang tercerahkan. Kita sudah beberapa kali muktamar semenjak muktamar Jogja, muktamar Makassar, dan sebentar lagi ini tertunda muktamar Solo. Temanya masih seputar bagaimana Islam yang mencerahkan dan Islam yang berkemajuan. Ini yang masih diusung tema-tema ini. Dakwah dikatakan menjadi dakwah kerahmatan apabila dakwah itu mencerahkan. Tetapi juga menggerakkan. Umat menjadi bisa kita gerakkan, lalu memberdayakan dan menggembirakan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mencoba melihat realitas dakwah kita di Perserikatan Muhammadiyah. Mari kita melakukan evaluasi diri terhadap dakwah Perserikatan Muhammadiyah. Yang pertama, realitas dakwah Muhammadiyah itu kurang menjangkau jamaah. Ini saya melihat pengalaman di daerah kami, mudah-mudahan ini tidak termasuk di Kalimantan Timur karena saya tidak paham Kalimantan Timur. Kami memotret dakwah di tempat kami bahwa dakwah Muhammadiyah kurang menjangkau jamaah. Dalam hal ini baik individu maupun kelompok. Karena dakwah itu hanya ditangani oleh perorangan atau organisasi yang kurang efektif. Jadi belum menjangkau jamaah. Kalaupun ada
aktivitas dakwah di masjid itu dikendalikan oleh takmir, dan takmir hanya bisa menyajikan berbagai menu dakwah di masjid. Setelah keluar dari masjid, kadang-kadang sudah tidak terpantau jamaah kita ketika di luar masjid. Yang kedua, lemahnya jejaring dalam mengendalikan jamaah. Tempat-tempat dakwah Muhammadiyah, masjid, musola, majelis taklim, jejaringnya belum kuat. Artinya mereka hebat ketika bertemu dalam majelis. Tetapi kalau sudah keluar dari majelis, ya sudah nafsi-nafsi. Sudah sendiri-sendiri urusannya. Ya. Kadang-kadang sholat di masjid, ya ini kalau tidak ada pandemi COVID-19, ini kan sholatnya imam selalu mengatakan luruskan, rapatkan shaf. Ini kan indah. Yang masih bolong-bolong dipepet ya, supaya sholatnya shafnya rapat. Tapi ketika keluar dari masjid, adakah shafnya rapat? Ketika keluar dari masjid, orang-orang yang shafnya rapat ketika sholat itu, masihkah mereka memikirkan shafnya? Adakah shaf mereka sudah masih rapat? Jangan-jangan di masjid shafnya rapat, keluar dari masjid sudah tidak rapat lagi. Bahkan sudah lupa dengan shafnya itu. Nah, ini yang saya katakan jejaringnya perlu diperkuat. Jadi masih lemah. Kemudian dakwah Muhammadiyah masih didominasi transfer of knowledge. Masih didominasi pengajian. Belum menyentuh dakwah bil hal. Ketika kita bicara dakwah pemberdayaan, maka dakwah yang berupa pengajian harus diimbangi dengan dakwah pemberdayaan. Dan yang keempat, dakwah Muhammadiyah masih didominasi pengerahan massa. Jadi kalau hari-hari yang sebelum datangnya wabah pandemi COVID ini, kalau bisa menghadirkan jamaah penuh sesak, wah, ini berarti indikator pengajiannya sukses. Kalau di tempat kami, milad itu proposalnya itu disusun tujuan utamanya adalah misalnya memacetkan jalan raya. Pawai milad Muhammadiyah memacetkan jalan raya, itu namanya sudah sukses. Sukses. Gimana Mas? Wah sukses Pak. Kok sukses? Iya, macet total tadi Pak. Oh ya, sukses. Tapi pertanyaannya, setelah itu dapat apa kira-kira? Saya kira ini perlu menjadi renungan kita bahwa dakwah dengan pengerahan massa itu penting, tetapi pemberdayaan juga tidak boleh dilupakan. Kemudian yang kelima, dakwah belum terkoleksi dan terdistribusi dalam satu wadah lazismu secara optimal. Jadi dana dakwah Muhammadiyah itu belum optimal dilakukan atau diwadahi oleh lazismu sebagai wadah resmi perserikatan kita. Inilah beberapa persoalan dakwah kita, sehingga menghadirkan ustadz untuk berpidato di mimbar depan massa dalam jumlah besar, ini penting ya. Jangan lupakan, ini penting. Tetapi coba kita imbangi, ada pusat dari wilayah, dari daerah, kita hadirkan duduk bersama jamaah, duduk di sawah, duduk di kebun, duduk di pasar, berbicara masalah pemberdayaan. Inilah yang saya katakan perlu ada keseimbangan dakwah mimbar dengan dakwah pemberdayaan. Kita mengundang tokoh-tokoh nasional untuk memberi tausiah di atas mimbar penting. Tetapi bagaimana tokoh nasional diajak untuk turun melihat dari dekat tentang bagaimana kehidupan jamaah kita, mencari solusi, saya kira ini penting. Ini fotonya LPCR Pusat, Pak Jamaluddin Ahmad. Saya tidak bawa ke mimbar, tapi saya bawa ke kebun jeruk, saya bawa ke ke sawah pertanian untuk berdialog dengan para petani, bagaimana mereka bisa lebih diberdayakan.
Nah, kunci dakwah pemberdayaan adalah kita punya konsep di Muhammadiyah sejak 68 ini tahun kelahiran saya, itu sudah lahir konsep yang namanya gerakan jamaah dan dakwah jamaah, yang biasa disingkat dengan GJDJ, gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Apa itu GJDJ, gerakan jamaah dan dakwah jamaah? Adalah sebuah konsep yang dirumuskan PP Muhammadiyah sejak tahun 68 untuk membangun ruh jamaah agar bisa melakukan pemberdayaan jamaah. Jadi pemberdayaan itu sudah ada sistemnya melalui gerakan jamaah dan dakwah jamaah. GJDJ adalah model dakwah pemberdayaan jamaah berbasis pemberdayaan masjid. Kalau kita mau bicara pemberdayaan, tidak mungkin melepaskan masjid. Pemberdayaan kuncinya adalah masjid. Sekali lagi, masjid adalah basis pemberdayaan jamaah. Bapak Ibu jamaah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahami masjid sebagai basis pemberdayaan? Karena melalui kegiatan di masjid, kita akan bisa melakukan pengorganisasian jamaah. Jamaah kita organisasikan. Sholat, tidak cuma sholat, tapi kita buat mereka bisa berinteraksi, berkolaborasi. Interaksi mereka melahirkan potensi yang ada kita konsolidasikan, jamaah kita petakan kemampuannya, kemudian kita lakukan pemberdayaan. Inilah dasar-dasar pemberdayaan melalui basis masjid dengan proses interaksi, kolaborasi, dan konsolidasi. Ini struktur organisasinya, gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Jadi penanggung jawabnya adalah pimpinan cabang dan pimpinan ranting. Karena basisnya adalah masjid, maka koordinatornya adalah majelis tabligh ranting dan ketua takmir. Di bawahnya akan kita organisir jamaah masjid menjadi unit-unit jamaah. Terdiri dari kelompok-kelompok jamaah. Setiap 10 KK ada satu kelompok. Kalau jamaahnya ada 100 KK, rumah di sekitar masjid kita ada 100 KK, buatlah 10 kelompok. Satu kelompok 10 KK. Nah, melalui kelompok-kelompok inilah kita akan bisa memantau jamaah, baik di masjid maupun di luar masjid. Jadi kalau memantau jamaah diserahkan ke takmir masjid memang berat. Jadi harus dibuat kelompok-kelompok kecil, 10 KK satu, pantau keberadaannya, baik di masjid maupun di luar masjid. Lalu ruh gerakan pemberdayaan itu apa? Dakwah pemberdayaan itu ruhnya adalah manajemen lazismu satu atap dan sinergitas gerakan majelis lembaga yang terkait untuk pemberdayaan jamaah di masjid. Jadi kalau kata kuncinya adalah gerakan jamaah dan dakwah jamaah untuk pemberdayaan itu, ruhnya adalah lazismu itu bisa melakukan manajemen yang bagus, bersinergi dengan majelis dan lembaga untuk pemberdayaan jamaah. Kami sudah 4 tahun, bahkan 5 tahun ini menerapkan sistem di lazismu itu dengan manajemen lazismu satu atap. Artinya, semua potensi zakat, infak, dan sedekah itu semua ditempatkan di lazismu. Potensi kita itu kan besar, tetapi karena banyak yang mengelola, akhirnya tidak menjadi kekuatan besar. Jadi semua potensi dana, infak, sedekah, zakat, itu semuanya kita kelola di lazismu dan digerakkan melalui
gerakan jamaah dan dakwah jamaah di masjid. Ini beberapa contoh proyek pemberdayaan masjid. Kami punya salah satu masjid ini yang kemarin dipilih oleh LPCR Pusat menjadi proyek percontohan nasional pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Jadi jamaah masjid kita berikan gerakan jamaah dan dakwah jamaah, lalu kita lakukan berbagai macam pemberdayaan. Dari masjid inilah kita bisa menghimpun dana lazismu, dan dari dana lazismu yang terkoneksi dengan lazismu PDM menjadi satu atap itu, kita bisa melakukan berbagai macam pemberdayaan jamaah sesuai kemampuannya masing-masing. Ini pemberdayaan pertanian, kemudian ini juga pertanian jeruk. Kemarin baru panen perdana kalau yang jeruk ini. Selain itu juga ada proyek pemberdayaan petani ikan lele, kemudian juga peternakan, dan selain itu juga yang punya keterampilan kita lakukan pemberdayaan UMKM. Ini salah satu. Dan seterusnya kita mencoba melakukan kita juga melakukan bedah rumah bagi jamaah yang rumahnya tidak layak huni. Kemudian juga beasiswa. Kami menyalurkan beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi. Tahun ini kami 1 miliar untuk beasiswa dari lazismu. Kemudian juga termasuk beasiswa mahasiswa ke luar negeri juga kami berikan bagi mereka yang memang layak menerima. Ini beberapa contoh kegiatan pemberdayaan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan dengan gerakan dakwah pemberdayaan ini kita akan mampu mengawal jamaah kita yang ada di masjid tidak sekedar sholat dan kajian, tetapi di luar itu, di luar masjid, kita kawal program pemberdayaan mereka. Ini saja Bapak Ibu sebagai pengantar kajian kita pada malam hari ini. Tentu yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sementara waktu saya kembali. Baik, terima kasih pada Ustadz Dr. Ibnu Hasan yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Sangat luar biasa jamaah rahimahullah terkait dengan pemberdayaan dan dakwah Muhammadiyah. Jadi, dakwah Muhammadiyah dan pemberdayaannya sangat luar biasa, terutama di PDM Banyumas. Ya, bagaimana tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana konsep daripada pemberdayaan umat, terutama terkait dengan dalil Quran surat Al-Imran ayat 104 dan 110, dan juga yang sangat luar biasa yaitu tentang yang sudah ada konsepnya dari Muhammadiyah, yaitu gerakan jamaah dan dakwah jamaah, GJDJ itu. Saya juga dulu pada saat di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, juga sempat belajar materi itu, tapi penerapannya saya lihat justru PDM Banyumas sangat luar biasa gitu. Mudah-mudahan di Kutai Timur nanti bisa juga berjalan seperti di PDM Banyumas. Baik jamaah rahimakumullah, apabila dari jamaah sekalian saya harapkan nanti apabila ada yang ingin bertanya ataupun diskusi pada malam hari ini terkait dengan materi kita yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Ibnu Hasan yang sangat luar biasa pada malam hari ini, bisa melakukan dengan satu, bisa melalui chat yang ada di Zoom meeting ini, yang kedua bisa raise hand ataupun bisa juga langsung mengangkat tangannya melalui Zoom meeting ini. Kepada jamaah kami persilahkan yang ingin bertanya.
dari mana dulu? Satu dari Lajismu ke Timur. Ini Cak Nur ini, insya Allah. Ya baik, yang kami berikan pertama dari Cak Nur dulu, Ustadz Nur Kholis Ahmad selaku Ketua Lajismu Kutai Timur. Pada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kajian pada malam hari ini, terutama saya sebagai pengurus Lajismu benar-benar tertantang begitu melihat apa yang telah dilaksanakan Lajismu di mana namanya, kota mana ini? Banyumas. Banyumas. Ngapak ini ya. Ya. Ya, di Banyumas. Begini Ustadz, yang pertama mungkin kami mohon izin nantinya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi salah satu pengurus dari PDM Kutai Timur, mungkin kalau ada kesempatan kami ingin studi banding ke Banyumas tentang bagaimana menggerakkan masyarakat lewat Lajismu ini, lewat GJ, DJ tadi. Kemudian yang kedua Ustadz, kami sebagai pengurus Lajismu yang masih belum seumur jagung, baru mungkin sekitar 1 tahunan ini, kami merasakan satu permasalahan besar, yakni bagaimana cara menggerakkan umat atau apa namanya ini, masyarakat kita lah, terutama yang simpatisan atau pengurus-pengurus yang ada di PDM ini atau simpatisan Muhammadiyah ini untuk bisa sama-sama mengemban amanah, yakni bisa mau berinfak, bersedekah, bahkan berzakat dengan sebaik-baiknya di Lajismu itu. Itu bagaimana Ustadz cara ininya? Apa cara menggerakkannya? Trik-trik apa yang harus kami lakukan sehingga kami ini boleh dikatakan dipercayalah mengelola Lajismu itu, sehingga mereka juga mau menyampaikan zakat, infak, dan sedekahnya di Lajismu. Untuk diketahui Ustadz, saya pernah menjadi pengurus Basnas kabupaten. Tetapi kalau di Basnas itu disokong oleh operasional yang besar dari pemerintah, yakni kami mendapatkan dana operasional dari APBD, sehingga Basnas menjadi bisa cepat besar begitu. Sedangkan ketika kami sudah 5 tahun selesai di Basnas, kami diminta untuk di Lajismu ini sangat kerepotan sekali karena tidak ada dana operasional gitu. Nah, caranya menggerakkan di bagian Ustadz, trik-triknya supaya bisa menggugah masyarakat kita atau jamaah kita untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya di Lajismu. Demikian Ustadz, mohon arahannya. Kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Nur nih sudah menyampaikan pertanyaan dari Lajismu Kutai Timur. Monggo Ustadz langsung saja dijawab supaya. Terima kasih. Terima kasih. Mengembangkan Lajismu, setidaknya ada beberapa hal penting untuk kesuksesan. Orang percaya, orang mau bergabung, orang mau membayarkan zakatnya, infaknya. Saya kira ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama tentu bagaimana kita sosialisasi, kampanyekan program-program kita. Tapi tidak cukup dengan kampanyekan. Tapi sekali lagi mengkampanyekan itu penting. Tetapi yang kedua, kita harus usulkan bahwa dana yang masyarakat salurkan kepada Lajismu, kita buktikan bahwa kita profesional. Lakukan lembaga zakat kita, audit, dan auditnya kalau bisa tidak dilakukan oleh sendiri, tetapi dilakukan oleh kantor akuntan publik.
5 tahun yang lalu kami coba, lembaga kami, Lazismu, mencanangkan gerakan administrasi yang tertib, manajemen yang bagus untuk berupaya menyambut audit oleh kantor akuntan publik. Dan alhamdulillah kami menjadi lembaga zakat Lazismu Muhammadiyah pertama di Indonesia yang dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Dan luar biasa, subhanallah, dengan kita diaudit oleh kantor akuntan publik dengan prestasi WTP, itu muzaki berbondong-bondong. Tidak usah kita rayu, tidak usah kita berlebihan berkampanye, dengan kita mencantumkan bahwa lembaga Lazismu kita sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, masyarakat semakin meningkatkan kepercayaannya kepada kita. Di tempat kami ada orang yang datang membayarkan zakatnya dari kalangan para dokter spesialis misalnya. Di Purwokerto itu ada banyak rumah sakit di mana dokter spesialis itu Muslim dan mereka rajin membayarkan zakatnya dan memilih Lazismu. Ini dampak dari melakukan audit oleh kantor akuntan publik. Kemudian yang ketiga tentu sistem informasi manajemennya kita bangun yang bagus. Kami sudah online. Jadi untuk berkomunikasi dengan Lazismu kita sudah online dan para muzaki sewaktu-waktu membutuhkan atau pengen ngerti berapa aku bayar zakat ke Lazismu, tinggal buka di online-nya Lazismu Muhammadiyah Banyumas. Dan yang ketiga adalah bagaimana ada satu bukti bahwa zakat yang dibayarkan di Lazismu itu betul-betul diberdayakan. Zakat yang kita bayarkan memang mereka tahu jelas penggunaannya. Jadi mereka akan senang ketika proyeknya pemberdayaan. Nah inilah saya kira, dan yang jauh lebih penting lagi, yang keempat adalah kita melakukan manajemen Lazismu satu atap. Semua potensi zakat, infak, sedekah, tempatnya di Lazismu. Jadi kami di Purwokerto, ini ngapak, ini Purwokerto. Purwokerto itu ibu kota Kabupaten Banyumas. Saya pernah ke Kutai Timur, ke mana itu? Ke PDM Panjenengan, tapi sudah 10 tahun yang lalu. Ke daerah mana itu? Sangata. Ya, saya pernah ke Sangata, pakai pesawat kecil dari mana? Dari Balikpapan. Saya diminta ngasih training motivasi di kawan-kawan tambang itu. Nah, saya nggak tahu kalau ada PDM di Sangata sehingga tidak berkesempatan berkomunikasi. Nah, ini potensinya itu kalau bisa disatukan. Kami di PDM Banyumas di Purwokerto, PDM-nya sudah tidak ngelola dana lagi. Jadi kalau ditanya Paipnu ngelola dana berapa, nggak tahu. Semua dikelola Lazismu. Jadi semua terkumpul di Lazismu. Nah, yang berat untuk melakukan manajemen Lazismu satu atap adalah kadang-kadang dari internal sendiri, meyakinkan ketua ranting misalnya, supaya infak yang ada di masjid di rantingnya itu masuk Lazismu itu nggak gampang. Jadi memang kadang-kadang kita harus meyakinkan dulu. Masjid kelola infak, ranting kelola infak, siapa lagi kelola infak. Kalau kami sudah Lazismu manajemen satu atap, jadi semuanya tempatnya di Lazismu. Kepentingannya apa? Argumen kami semuanya di Lazismu karena diaudit. Kalau sudah diaudit itu berarti sudah memenuhi undang-undang pengelolaan zakat. Jadi ini saya kira langkah-langkah yang perlu kita lakukan, mulai dari bagaimana kita membangun sosialisasi yang kuat, kemudian yang kedua kita melakukan audit terhadap keuangan Lazismu, dan yang ketiga bagaimana kita melakukan upaya-upaya yang meyakinkan kepada para muzaki bahwa dana kita itu digunakan untuk kegiatan yang memang bermanfaat bagi masyarakat dan
tidak konsumtif terus gitu, tapi harus pemberdayaan. Kami punya doktrin kepada para mustahik, tahun ini ente mustahik, bercita-citalah tahun depan menjadi muzaki. Dan tidak sedikit yang berhasil, karena memang kita pantau proyek pemberdayaannya. Kemudian yang keempat tentu audit. Alhamdulillah kami diberi amanah oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah untuk menemani teman-teman PDM di Jawa Tengah, dan alhamdulillah satu provinsi se-Jawa Tengah ini 35 PDM sudah 50% teraudit oleh kantor akuntan publik semuanya. Tinggal 50%, insya Allah tahun ini kita target untuk 100%. Saya kira itu langkah-langkah membangun lazismu lebih terpercaya bagi masyarakat. Dan banyak dari kalangan yang bukan Muhammadiyah. Kami ada satu kantor layanan di kota yang justru muzakinya sangat banyak orang-orang yang tidak berlatar belakang Muhammadiyah. Tapi mereka memilih Muhammadiyah lazismu untuk memberikan zakatnya. Saya kira begitu, Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Ibnu Hasan yang sudah menyampaikan jawabannya, sangat luar biasa ini untuk spirit terutama di Lazismu Kutai Timur. Baik, selanjutnya ada chatan dari terkhusus yaitu Bang Usni, Maznun Usni, salah satu daripada ketua Lazismu di Samarinda ini, insya Allah di ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Pada Ustadz Usni kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ibnu Hasan, saya ingin mungkin perlu lebih ditukikkan tentang tadi dakwah kerahmatan. Sebelum nanti mungkin Lazismu jadi ending ya, karena memang Banyumas, saya beberapa waktu yang lalu nyimak ketua Lazismunya presentasi di Lazismu Pusat via Zoom juga sangat luar biasa. Mungkin teman-teman Kutim bisa meniru jejak, ada 100 sekian yang diberikan beasiswa dalam negeri, ada berapa orang yang diberikan beasiswa luar negeri. Nah, sedang kita ini kan masih berkutat bagaimana menggerakkan Lazismunya. Nah, maka saya kira dakwah kerahmatan yang ditempuh tadi perlu lebih, malam hari ini harus lebih diperdalam oleh Ustadz Ibnu Hasan ini nampaknya. Tentang kadang kita ini yang terjebak bahwa gerakan Muhammadiyah itu mencerahkan dan menggembirakan. Terlupakan dua yang saya kira menjadi fondasi dari PDM Banyumas, yaitu menggerakkan dan memberdayakan. Lah, dua konsep ini saya kira yang tadi di chat saya baca mau pada studi banding harus ngajak Samarinda ini. Jangan ditinggal ini. Ya kan? Nah, saya kira dua hal itu, Ustaz, menggerakkan dan memberdayakan ini kok sepertinya kita ini ternina-bobokkan dengan kalimat mencerahkan dan menggembirakan. Sedangkan dua fondasi menggerakkan dan memberdayakan itu PR besar kita untuk memulainya. Demikian itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Usni atas pertanyaannya dari Lazismu Perjuangan. Saya lihat ini sangat luar biasa, di Samarinda juga dimotivatori oleh pemuda ini, mantan ketua pemuda wilayah Kalimantan Timur periode yang lalu, sangat luar biasa. Baik, monggo Ustadz Ibnu Hasan bisa langsung dijawab terkait dengan dakwah pencerahannya lebih diinikan lagi kerahmatan. Silakan. Baik, Ustadz Usni. Jadi memang kita sering dinabobokan dengan konsep mencerahkan dan menggembirakan. Akibat dari ternina-bobokkan konsep mencerahkan dan menggembirakan ini, akhirnya banyak dana-dana umat yang dikembangkan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Nah, berbeda dengan konsep menggerakkan dan memberdayakan. Bagaimana konsep menggerakkan dan memberdayakan ini menjadi ujung tombak dakwah pemberdayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira supaya konsep dakwah yang menggerakkan dan
memberdayakan ini bisa terwujud, maka tentu kita harus bisa membangun gerakan jamaah yang kuat. Oleh karena itu, maka dengan konsep gerakan jamaah dan dakwah jamaah, saya kira kita akan lebih fokus pada menggerakkan dan memberdayakan. Ada salah satu masjid yang kami lakukan, diterapkan gerakan jamaah dan dakwah jamaah, itu sedemikian kuatnya mereka membangun kekuatan jamaah. Dan membangun kekuatan jamaah ini adalah kunci bagaimana menggerakkan dan memberdayakan. Dan hal-hal yang kecil di masjid. Saya kira membangun yang seperti ini di masjid bukan perkara yang sulit. Bisa dilakukan. Di masjid-masjid yang sudah dilakukan GJD itu kadang-kadang ada satu aktivitas yang kadang-kadang kita tidak sampai berpikir ke situ kadang-kadang. Habis sholat isya misalnya, di masjid yang gerakan jamaah, dakwah jamaah itu ada musyawarah. Musyawarahnya juga ringan-ringan itu. Jadi jamaah itu diajak bermusyawarah setiap habis sholat isya itu. Siapa besok yang akan ngecek air wudhu di masjid. Dibagi tugas. Siapa yang besok menjadi muadzin. Apakah tetap ataukah mau gantian? Jika imam berhalangan, siapa besok yang akan siap menjadi imam cadangan? Sampai jamaah yang ke masjid dengan kursi roda, karena dia tidak ada yang mengantar dan menjemput, siapa yang besok giliran menjemput di rumahnya. Ini konsep yang saya kira kecil-kecil, tetapi kalau ini kita bangun dengan bagus, sampai dibagi tugas, siapa pekan ini yang akan memungut zakat, infak, dan sedekah dari masing-masing kelompok yang ada di jamaah masjid kita. Itu kecil-kecil, tetapi kalau ini dibangun, ini akan menjadi kekuatan jamaah sebagai modal untuk melakukan upaya dakwah yang menggerakkan dan memberdayakan. Jadi, kuncinya adalah membangun ruh jamaah. Dan ketika ruh jamaah ini dibangun, maka kekuatan ini akan bisa kita gunakan untuk membangun dakwah pemberdayaan. Demikian saya kira, dan lazismu, kembali ke lazismu sebagai wadah dana umat untuk pemberdayaan memang akan cepat besar di ranting-ranting itu ketika mereka melakukan upaya gerakan jamaah dan dakwah jamaah berbasis masjid. Demikian saya kira yang bisa saya jelaskan. Kalau mau ke Purwokerto, kami senang, kami senang. Di lazismu kami setiap hari di kantor lazismu daerah ada sekitar 15 personil yang full kerja sejak jam 8 sampai jam 17, dan banyak kawan-kawan dari PDM yang harus tinggal di Purwokerto 1 minggu, 2 minggu untuk menikmati hidup di Purwokerto untuk mengembangkan lazismu. Saya kira begitu, dan silahkan, kami senang kalau mau ke Purwokerto biar latihan ngapak di Purwokerto. Baik, terima kasih Ustadz Ibnu Hasan yang sudah menyampaikan tadi jawaban dari pertanyaan Ustadz Mas Usni, salah satu Ketua Lazismu Perjuangan di Samarinda. Monggo dari jamaah yang lain, ini mumpung masih ada waktu, baru setengah 10, masih cukup lah insya Allah sampai jam 10. Saya persilahkan, boleh angkat tangan ataupun raise hand, ayahanda ataupun dari Angkatan Muda Muhammadiyah bisa bertanya, disilahkan, kami persilahkan. Materinya sangat luar biasa ini. Monggo dari Lazismu lagi. Kutim, gimana? Ada lagi? Ya, ada Ustadz Samsudin juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ini ada peserta ketiga ini, Pak. Ya, terima kasih Ustadz Imam, yang mungkin di sini perlu pendalaman ya. Saya kira
kalau saya lihat konsen daripada kajian kita di sini ya, lebih kepada pemberdayaan lazismu ya. Artinya walaupun kita punya majelis pemberdayaan sendiri yang membidangi, tetapi koordinasinya saya perhatikan sentral itu ada di lazismu semua. Nah di sini saya melihat tadi ada satu program yang cukup luar biasa ya, 1 miliar untuk beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi sampai di luar negeri. Dan ini saya pikir program ini ya luar biasa sekali. Dan mungkin yang perlu diperdalam di sini tentang definisi pemberdayaan itu sendiri. Apakah pemberdayaan itu sebatas misalnya tentang penggerakan ekonomi untuk mengembangkan gerakan dakwah jamaah atau termasuk untuk pengembangan sumber daya manusia berbasis kader. Nah, apakah ini bagian daripada pemberdayaan? Karena saya kira ada pemberdayaan jangka pendek menurut saya pribadi dalam asumsi saya. Apakah ini ada pemberdayaan untuk jangka panjang? Dan tentu kalau berbicara SDM biasanya ya kepentingan jangka panjang. Apa yang kita programkan hari ini dan kita eksekusi hari ini itu tentu hasilnya tidak bisa kita lihat di periode kita pada saat ini dan akan kita lihat di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yakub Fadilah, salah satu unsur PDM Kutai Timur ini yang termuda kalau di 13 pimpinan. Baik, monggo Ustadz Ibnu Hasan terkait dengan program tadi yang sangat luar biasa, beasiswanya sampai 1 M di Banyumas untuk mahasiswanya. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Yakub. Saya diingatkan bahwa memang program pemberdayaan dakwah Muhammadiyah pemberdayaan ini kolaborasi antara Lazismu dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Tetapi dalam prakteknya Lazismu dan MPM ini akan berkolaborasi dengan majelis-majelis terkait. Tergantung pada wilayah mana akan dilakukan upaya pemberdayaan. Ketika pemberdayaan sumber daya manusia, maka akan menggandeng majelis kader, majelis tabligh, dan majelis-majelis lain yang terkait. Saya sepakat bahwa pendidikan, kaderisasi, itu adalah program pemberdayaan yang memang kita persiapkan untuk jangka panjang. Sehingga memang dakwah pemberdayaan di Muhammadiyah juga tidak boleh melupakan pemberdayaan sumber daya insani. Dalam hal ini misalnya pengkaderan, bagaimana pengkaderan di Muhammadiyah, pengkaderan di Angkatan Muda Muhammadiyah, itu kita support sebagai bentuk kepedulian kita dakwah pemberdayaan. Selain itu juga pemberdayaan di bidang ekonomi tentunya yang sudah tadi saya jelaskan, dan bidang-bidang lain. Jadi mendefinisikan dakwah pemberdayaan tentu pemberdayaan jamaah dalam semua aspek, dalam semua aspeknya, tidak hanya pemberdayaan persoalan ekonomi saja. Saya kira saya sepakat dengan Pak Yakub Fadilah yang mengajak kita untuk melakukan pemberdayaan di semua aspek kehidupan ini, tidak hanya persoalan-persoalan yang ekonomi saja misalnya, tetapi juga di aspek-aspek yang lain. Saya kira itu sebagai upaya mencoba menjelaskan Pak Yakub, dan program pemberdayaan pendidikan juga dilakukan. Bentuknya tentu misalnya beasiswa, yang kedua peduli pendidikan misalnya, bagaimana guru-guru di sekolah Muhammadiyah mulai dari TK, ABA sampai tentu kalau perguruan tinggi sudah relatif mandiri, tetapi kalau kita melihat bagaimana honorarium guru-guru TK, SD, SMP, SMA yang tentu ya ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ini tentu menjadi bagian dari kepedulian Muhammadiyah dalam rangka pemberdayaan para guru. Saya kira itu Pak Yakub, mudah-mudahan bisa menambah informasi yang setidaknya pertanyaan Pak Yakub kami bisa menyatakan bahwa kita sepakat dengan
pemberdayaan yang lebih komprehensif ya, tidak sekedar 1-2 bidang saja. Terima kasih begitu Mas Imam. Oke, terima kasih Ustadz Ibnu Hasan yang sudah menyampaikan jawabannya dari pertanyaan Bang Yakub. Selanjutnya, monggo masih ada waktu ini, saya persilahkan. Nah, Ustadz Agus Riansah Ridwan ini, Bang Agus Riansah Ridwan ini adalah Ketua Majelis Pemberdayaan ya dari PDM Kutai Timur. Pada beliau kami persilahkan, sekaligus anggota Dewan dari fraksi PKS nih Kabupaten Kutai Timur. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melanjutkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Yakub tadi ya, supaya sebenarnya ada fokus ya. Tadi kan sebenarnya Lajis itu sebenarnya udah bisa diketahui karena memang Lajismu tadi lebih banyak untuk dibahas, tetapi karena di sini ada judulnya juga terkait dengan pemberdayaan. Ya, saya sendiri sebagai Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat memang sedikit agak kebingungan karena di dalam struktur itu kan memang pasti ada yang terintegrasi, ada yang harus terkoordinasi dalam pola kerjanya. Satu contoh misalnya kalau saya yang mau menangani tentang pendidikan kader, kita kan juga pasti ada majelis pendidikan kader atau MPK. Kalau misalnya mau menangani tentang pelayanan sosial, ada majelis pelayanan sosial atau MPS. Demikian juga halnya di bidang lingkungan hidup, ada majelis juga yang bisa bergerak di sana, di bidang ekonomi. Nah, memang saya butuh penjelasan sebenarnya, spesifikasi daripada Majelis Pemberdayaan Masyarakat itu, karena yang selama ini yang pernah kita jalankan itu adalah bergerak di bidang semacam pertanian perkebunan. Dulu itu pernah Gaharu ya. Sekarang ini teman-teman di Sangkulirang, cabang itu melalui Ustadz Hasim itu bergeraknya lagi di apa namanya nih, kurma lagi gitu. Jadi saya butuh gambaran juga itu. Artinya karena untuk mengintegrasikan program itu dengan lintas majelis, itu biasanya memang bagusnya sifatnya top down. Karena dalam program strategi perencanaan itu kan memang bisa saja ada 4 aspek polanya. Bisa saja melalui bottom up, bisa saja top down. Kalau di pemerintahan itu ada namanya teknokrat, ataupun mungkin dari hal-hal lain. Nah, maksud saya karena ini sifatnya terintegrasi pola kerjasamanya, misalnya dengan majelis atau bidang lain, maka memang ke depannya itu bagusnya itu top down aja dari pimpinan, itu sudah membuat klasifikasi teknisnya setiap majelis itu dan terintegrasi dengan yang mana, kalau perlu memang sudah diberikan semacam titik fokusnya, jadi tidak terlalu banyak lagi dipikir, titik fokus programnya itu apa, misalnya kalau terintegrasinya di bidang ini, pengkaderan bagaimana, pola kerjasamanya, misalnya di ekonomi bagaimana pola kerjasamanya, sehingga 1, 2, 3 poin itu sudah bisa dikeroyok oleh majelis-majelis yang ada dalam bersinergi, yang mana yang membahas tentang pola kebijakannya, yang mana yang menangani penanganan teknisnya. Karena kalau tidak dibikin demikian, nanti akan saling berharap. Menurut saya sih, ini pikiran saya aja. Mungkin ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus Riansah Ridwan yang salah satu daripada anggota DPR di Kabupaten Kutai Timur. Pada malam hari ini beliau juga sebagai Ketua MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Monggo apabila ada tanggapan dari Ustadz bin Hasan, kami persilahkan. Baik, saya coba
merespon Ustadz Agus Liansah. Memang kalau kita hitung, majelis yang paling super sibuk mestinya adalah MPM. Karena dia akan terkait dengan majelis lembaga yang lain. Ini sekedar mungkin pengalaman Purwokerto, Ustadz Agus. Kami lama juga berpikir seperti yang Ustadz Agus sampaikan, sebenarnya polanya bagaimana, dan kalau di Purwokerto polanya akhirnya bahwa Lazismu dan MPM itu memfasilitasi semua program pemberdayaan oleh semua majelis. Ketika bicara pemberdayaan ekonomi, maka tentu Lazismu dan MPM ini menjadi fasilitator program pemberdayaan pendidikan. Ketika bicara program pendidikan, ketika bicara pemberdayaan pengkaderan, maka tentu MPM, Lazismu bersama dengan Majelis Pendidikan Kader akan berkolaborasi. Dengan manapun pada akhirnya MPM itu memang menjadi fasilitator proyek-proyek pemberdayaan yang sangat luar biasa dilakukan oleh semua majelis dan lembaga. Jadi kalau pola yang bagus seperti apa, saya kira saya juga belum pernah mendapatkan. Tetapi paling tidak ketika Majelis Pemberdayaan Masyarakat bersama Lazismu bisa memfasilitasi dan berkolaborasi dengan majelis lembaga yang lain, ini setidak-tidaknya kita bisa mengatakan MPM ini majelis yang paling sibuk ya, karena dia akan berkolaborasi dengan majelis dan lembaga yang lain. Saya kira itu hanya sekedar berbagi pengalaman saja, Ustadz Agus Liansah. Mudah-mudahan saya juga masih mencari pola-pola lain yang saya kira lebih efektif, dan mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa berdiskusi lagi tentang bagaimana mencari pola pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dilakukan oleh MPM bersama program kolaborasinya dengan majelis yang lain. Demikian, Pak Imam. Oke, terima kasih Ustadz. Monggo dari jamaah lagi yang lain, saya persilahkan. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Baik. Dari Ustadz Subhan, selaku Ketua Majelis Tabligh ini, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz yang kebetulan pada malam hari ini berkesempatan bisa bersilaturahim dengan kita atau dengan kami warga Kutai Timur, warga Muhammadiyah. Ada anggota dewan juga ini dari fraksi PKS ini yang kebetulan saya perhatikan di beberapa pengajian daring ini selalu muncul, alhamdulillah gitu ya. Ini saya barusan juga tadi chatting dengan Pak Irwan, katanya baru turun pesawat itu, jadi saya bilang saya sama Pak Agus Liansah lagi sering komunikasi juga gitu kan. Baik, saya sangat tertarik sekali dengan gagasan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi berkaitan dengan istilah pemberdayaan ya. Memang salah satu konsep yang mungkin harus kita galakkan, terutama di kalangan Muhammadiyah adalah istilah gerakan pemberdayaan ini. Karena ini saya pikir gerakan pemberdayaannya merupakan elan vital kebangkitan Muhammadiyah ke depan. Apalagi kalau saya mendengar tadi penjelasan dari Ustadz, di mana keberadaan Lazismu itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, termasuk juga ada program beasiswa dan sebagainya. Itu mungkin yang menyebabkan kayaknya saya agak lupa-lupa ingat ini ya, kayak pernah ketemu sama Ustadz ini. Saya nggak tahu apakah Ustadz itu diundang oleh Yayasan Pembina Darussalam yang ada di lingkungan PT Kaltim Primakul, atau memang langsung diundang oleh PT Kaltim Primakul KPC ya, yang memang di dalam saya juga banyak terlibat di gerakan pemberdayaan di KPC lewat
dulu namanya masih apa namanya JCD namanya, Community Development. Jadi pengembangan KPC lewat CSR-nya itu memang konsepnya adalah, dan saya sering mengingatkan karena saya juga terlibat, bahwa prinsipnya sebenarnya kita tidak boleh langsung mengasih ikan. Jadi problem masyarakat kita tidak terkecuali mungkin adalah Kutai Timur. Kebanyakan orang kepengen langsung nikmatnya saja dengan cara mendapatkan ikan tanpa ada usaha memancingnya. Ini yang menyebabkan, apalagi ada istilah Kutai Timur itu sebagai apa namanya daerah yang kaya raya, kemudian pendapatan apa namanya tinggi dan sebagainya, sehingga masyarakat itu cenderung kepada hal-hal yang sifatnya praktis, meminta uang dan sebagainya. Jadi tidak mendidik, saya pikir. Nah, ini yang perlu kita belajar ya, yang perlu kita ciptakan. Jadi apa yang digagas oleh Ustadz itu yang menjadi concern kita semuanya, bahwa memang pada saat ini saatnya lah kita membangun konsep pemberdayaan ini. Dan sebenarnya jauh sebelumnya, kalau kita melihat zaman Rasulullah, ketika misalnya Abdurrahman bin Auf ya, beliau bertemu dengan sahabat-sahabat Ansar, dan sahabat ini menyampaikan, saya punya rumah ada 2 atau ada 3, silahkan tempati rumah saya punya istri ada 2 ada 3, silahkan ambil mana yang paling disenangi, kayak gitu. Tapi apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan saja kepada saya pasar. Itu artinya bahwa seorang Abdurrahman bin Auf itu dia punya sikap kemandirian dan dia ingin memberdayakan dirinya, tidak perlu artinya dikit-dikit kita meminta dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu makanya ini yang barangkali menjadi harus menjadi concern kita untuk PDM Kutai Timur, bahwa kita sudah menunjukkan kemandirian ya. Alhamdulillah, meskipun orang mengatakan Muhammadiyah warganya mungkin tidak sebanyak organisasi lain dari sisi ini misalnya ya, kita tidak berkecil hati. Buktinya Muhammadiyah di Kutai Timur ada lembaga pendidikan lengkap dari tingkat TK sampai SMA, kemudian gedung dakwah yang lumayan, alhamdulillah. Tetapi tentu kita tidak perlu adanya puas gitu ya. Dalam hal ini tentu kita tetap berusaha bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Nah, ini yang saya kepengen, ini mungkin Ustadz. Jadi saya melihat lazismu di Kutai Timur sampai hari ini itu masih ketika mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari warga Muhammadiyah pada hal-hal yang tataran konsumtif. Ke depan saya pikir tadi gagasan-gagasan yang dilakukan oleh Muhammadiyah Banyumas yang dipimpin oleh Ustadz lazismu sudah mengarah kepada program beasiswa dan sebagainya. Nah, itu yang belum terjadi di kami. Jadi kami kalau untuk yang sifatnya konsumtif sih alhamdulillah sudah. Tapi pada tataran yang sifatnya produktif itu belum maksimal kita lakukan. Meskipun mungkin memang tidak sebanyak di Banyumas pengumpulan kita. Tapi saya pengen ke depannya lembaga lazismu ini menjadi lembaga yang bisa memberdayakan umat, bisa meningkatkan kreativitas, bisa meningkatkan taraf hidup umat dengan cara mungkin memberikan modal usaha kecil, usaha menengah dan sebagainya. Mungkin itu sebagai tanggapan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Subhan selaku Ketua Majelis Tablik PDM Kutai Timur yang tadi sudah menyampaikan gagasan-gagasan pula, terutama untuk lazismu Kutai Timur yang sudah sebenarnya sangat luar biasa yang disampaikan, dan juga program-programnya sudah cukup luar biasa. Sisa terus apa yang disampaikan oleh Ustadz Ibnu Hasan tadi, koordinasi, konsolidasi, dan terus bagaimana mengembangkan daripada sesama antar majelis dan lembaga. Monggo dari ini Ustadz Ibnu Hasan, Dr. Ibnu Hasan, sekaligus closing statement ini Ustadz, sudah memasuki jam 10, monggo diinikan. Assalamualaikum. Baik Pak Imam, saya sangat sepakat dengan Ustadz Subhan bahwa pemberdayaan itu
modal utamanya adalah kemandirian. Karena kemandirian, maka proses melakukan upaya pemberdayaan masyarakat harus dibangun dari bawah, bottom up, tidak mungkin dari atas. Berapapun dana digelontor dari atas, kalau tidak mandiri, kalau tidak dibangun dari bawah, akan habis dana itu. Akan beda ceritanya ketika yang kecil-kecil dibangun dari bawah, dikoordinir dari bawah, dibangun dari yang kecil dari bawah, lama-lama akan menjadi besar dan kekuatan itu akan menjadi modal utama program pemberdayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari melalui bagian terakhir ini sebagai penutup saya ingin katakan bahwa dakwah sebagai upaya menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin harus sungguh-sungguh kita lakukan dengan cara menyeimbangkan antara dakwah mimbar dengan dakwah pemberdayaan. Semakin kita melakukan keseimbangan dakwah itu dengan bagus, maka dakwah rahmatan lil alamin akan bisa kita wujudkan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala ikhtiar kita dalam menggerakkan dakwah persyarikatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada materi kita pada malam hari ini, sangat luar biasa, tercerahkan dan juga menggerakkan hati kita untuk terus bagaimana berfastabikul khairat terkait dengan pemberdayaan umat, terutama di warga Muhammadiyah dan pada umumnya nanti pada umat Islam. Jamaah rahimakumullah, terima kasih kepada Dr. Ibnu Hasan MSI pada pemateri pada malam hari ini selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas yang juga sangat luar biasa. Kalau saya melihat memang di Banyumas itu juga pemberdayaannya mulai dari angkatan mudanya, Kokamnya juga pemudanya sangat luar biasa. Muhammad Faizar yang sering ahli ruqyah itu saya lihat dari Banyumas itu. Jadi kami kadang tertarik itu terkait dengan angkatan mudanya di sana. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Dr. Ibnu Hasan MSI dan juga kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom meeting dan juga live Facebook Masjid AR Fahrudin. Dan sebelum saya tutup, mari kita sama-sama mengakhiri pengajian kita pada malam hari ini dan juga seluruh jamaah dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin demikian dari saya selaku host pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara pada malam hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Yakub Fadilah. Terima kasih Ustadz Imam. Kami selaku admin pengajian warga Muhammadiyah Kutim yang diselenggarakan pada setiap malam Rabu, ya, yang mana biasanya memang kita laksanakan secara offline, ya, tapi karena situasi pandemi COVID-19, kami tentunya sesuai dengan kampanye kami, ya, terkait dengan kepedulian kita kepada COVID. Atas resiko daripada itu, maka kita pada prinsipnya pengajian tetap harus jalan, rapat-rapat tetap harus jalan, namun tentu harus ada terobosan yang bisa mengkoneksikan semua, dan tentu masih dengan physical standing kita. Dan kami kepada Al-Ustadz Dr. Ibnu Hasan MSI, ya, beliau ini kalau tidak salah wakil rektor juga di UMP, ya. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaannya untuk hadir bersama kami untuk memberikan pencerahan kepada kami. Pada dasarnya kami begitu banyak hikmah yang bisa diambil, ya, termasuk dalam hal ini bagaimana mengintegrasikan semua program, ya, tersentral di Lazismu terkait dengan program-program majelis baik yang top down, bottom up, yang inisiatif
maupun yang tentu yang sifatnya pasif ya, yang memang harus kita jalankan seperti program-program dari pusat yang dititipkan kepada kita atau dari wilayah. Dan kami mungkin mudah-mudahan tentunya bila berkenan nanti apabila teman-teman ya di sini berinisiatif untuk bisa silaturahmi ke Banyumas, ya mungkin kami bisa komunikasi. Kalau saya secara pribadi Ustadz lewat Banyumas itu sering ya, ketika saya ngantar anak saya ke Jogja dari Sukabumi sekalian mudik ya saya lewat Banyumas dari kota Banjar masuk ya lumayan panjang saya kira. Ya, sudah dekat itu. Nah, biasanya istirahat saya di Kebumen. Oh gitu. Jadi saya pikir nanti bisa kita rembukan bersama ya. Kayak saya pikir kami juga perlu banyak belajar bagaimana mengintegrasikan semua itu dengan baik dan tentunya butuh proses ya. Dan kami perlu sampaikan bahwa pengajian kita pada malam hari ini diikuti 26 peserta di dalam Zoom ya. Tapi biasanya di Facebook luar biasa Ustadz. Luas kabupaten kami ini hampir 36.000 km persegi, lebih luas dari provinsi Jawa Barat ya. Dengan 18 kecamatan, kecamatan terluas kami itu di Muara Wahau 5.724. Itu hampir sama dengan Kabupaten Banyuwangi yang terluas di Pulau Jawa. Dan 1,5 Kabupaten Sukabumi yang terluas di Jawa Barat. Jadi jangkauan sinyal kami tentu tidak sama dengan di Banyumas. Sehingga sebagian kami harus fasilitasi di Facebook. Kami tidak memilih YouTube untuk live streaming. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nasrul minna wal fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum keluar ada iklan dulu sejenak Ustaz ya. Jadi ada iklan dan kita iklankan dulu sejenak. Basic. Belum muncul videonya. Klik dulu. Belum diklik itu. Belum muncul Bang Yakub. Muncul kah? Belum. Ya, diklik. Nah, baru. Sudah muncul? Nggak bisa muncul Bang Yakub. Sudah masuk? Nggak bisa. Belum bisa. Itu di setel dulu baru di share. Jangan di share dulu baru di setel, nggak bisa lah. Gagal maning kah? Belum ada muncul, belum bisa. Di play dulu Pak, di play nanti baru share screen-nya dimunculkan. Kembali dulu. Ya Allah. Satu lagi Pak ya.
Sudah masuk, Pak? Saya kira ini pesan kita untuk saudara-saudara kita di Masamba, Luwu Utara ya. Bisa memasukkan, bisa menitipkan donasinya ke gerakan AMM yang ada di Kalimantan Timur dengan rekening tercantum di sini ya 7799 666 997 Bank Syariah Mandiri atas nama Lazis Mukaltim Kemanusiaan. Ya, silahkan. Terima kasih.